Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah, memuji Allah Azza wa Jalla atas segala karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini, di rumah dari rumah-rumah Allah, untuk kita mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Allah, yang telah mendakwahkan wahyu Allah hingga tersebar di seluruh muka bumi ini, hingga kita merasakannya sampai saat sekarang ini. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat yang mulia Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la ya'malu 'amala ahli al-jannah bima yara an-nas wa innahu la min ahli an-nar wa ya'malu fima yara an-nas 'amala ahli an-nar wa huwa min ahli al-jannah wa innamal a'malu bi khawatimiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang hamba melakukan suatu amalan
fima yaran nas, menurut pandangan manusia, amal ahli jannah, yaitu amal penduduk surga. Yang dikerjakan adalah kebaikan, ketaatan menurut apa yang dilihat oleh manusia. Wa innahu min ahli nar, namun akhirnya ia menjadi penduduk neraka. Wa ya'mal fima yaran nasu amal ahli nar, begitu juga seorang hamba melakukan suatu perbuatan menurut pandangan manusia yang dilakukan adalah perbuatan penduduk neraka. Wa huwa min ahli jannah, namun ujungnya ia menjadi penduduk surga. Wa innamal a'malu bi khawatimiha, dan sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung penutupnya, tergantung akhirnya. Maka inilah dasar para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini yaitu tentang su'ul khatimah, yaitu tentang buruk akhir dari kehidupan seorang. Qala Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, wa fi taghyib khatimatil amali 'ala al-'abdi hikmatun balighah. Dan pada taghyib al-amal, tidak ditahunya penutup amal seorang. Kita tidak tahu bagaimana penutupan amal kita. Apakah ketika kita melakukan ibadah, di situ Allah menyambil nyawa kita, atau sebaliknya, ketika kita bermaksiat, di situ Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita. Mengapa kita tidak tahu kapan ajal itu datang? Li'annahu law 'alima wa kana najiyan a'jaba wa kasal. Karena dia, kalau dia tahu ujung akhirnya akan baik, maka dia akan ta'ajub dan dia akan malas untuk beramal. Nanti saya kok ujung-ujungnya akan mati dalam keadaan ketaatan, apa gunanya saya capek-capek beramal dari sekarang? Begitu juga wa in kana halikan izdada tua. Kalau dia tahu bahwa akhirnya ia akan celaka, dia akan bertambah melampaui batasnya. Ngapain saya melakukan ketaatan kalau ujung-ujungnya saya akan celaka nanti? Ujung dari kehidupan saya adalah su'il khatimah, maka dia akan terus melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fahajaba anhu dzalika liyakuna bainal khaufi war raja, maka tertutup dari dia untuk ia berada di antara takut dan mengharap. Takutnya tidak ada, mengharapnya tidak ada. Maka ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan kepada kita, atau dalam artian tak seorang hamba pun mengetahui bagaimana ujung dari amalnya, ujung atau akhir dari kehidupannya di dunia ini. Apakah kehidupannya akan ditutup dengan ketaatan, atau kehidupannya akan ditutup dengan kemaksiatan kepada Allah, atau bahkan ujung kehidupannya tercabut iman di dalam hatinya, tercabut iman dari dadanya, kemudian Allah meninggalkan ia dalam keadaan kafir. Tidak kita tahu. Maka hikmah inilah yang menjadikan kita terus berpacu, terus kita semangat, berlomba-lomba di dalam kebaikan yang semoga dengan ketaatan, keimanan, ilmu yang kita amalkan, semoga Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita ini di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Li ajli dzalika kana khaufus salihin min su'il khatimati syadida. Dengan sebab demikian, bahwasanya orang-orang saleh mereka takut dari su'il khatimah, sangat luar biasa takutnya mereka, sehingga salah seorang di antara mereka mengatakan, khaufus salihina min su'il khatimati inda kulli khatratin wa harakah. Takutnya orang-orang saleh dari su'il khatimah di dalam setiap gerakannya,
di dalam setiap waktunya, di dalam setiap napasnya ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'il khatimah ini. Terus ia ingat kepada Allah. Jangan-jangan ia mencoba melakukan kemaksiatan, di sana Allah mengambil nyawanya. Dia terus takut berusaha untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan amal saleh, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya sedangkan dia dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, atau husnul khatimah. Wa yaqulu Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, ma ahadun amina ala imanihi alla yuslabahu indal maut illa sulibahu. Tidak ada seorang yang merasa imannya aman, yang ia aman di dalam keimanannya untuk tidak dicabut imannya ketika kematian. Itu orang saleh. Saleh tapi khawatir, jangan-jangan nanti di akhir kehidupan saya Allah mencabut keimanan saya. Jangan-jangan nanti akhir kehidupan saya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Saking takutnya mereka dengan su'il khatimah ini. Khawatir terus menjaga imannya, terus menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga al-Imam yang mulia Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ketika beliau sedang sakratul maut, ja'ala yabki. Ketika beliau sakratul maut, beliau menangis. Faqala lahu rajulun, ada seorang laki-laki bertanya kepada beliau, "Ya Aba Abdillah, amin kathratiz dzunub?" Wahai Abu Abdillah, apakah engkau menangis ini karena banyaknya dosa? Banyaknya kemaksiatan yang engkau lakukan? Apa kata beliau? La, walakin akhafu an uslabal iman qabla al-maut. Tidak, aku bukan menangis karena banyaknya dosa, akan tetapi aku takut imanku dicabut sebelum aku meninggal. Imanku dicabut sebelum aku mati. Kalau orang itu tetap iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawanya, bersyukurlah kepada Allah. Tapi sebelum ia mati Allah mencabut keimanannya, kafir kepada Allah, ini merupakan awal dari keburukan. Di kuburannya, di mahsyar, di mizan, di semuanya yang berujung kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditangiskan oleh Al-Imamul Jalil Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau menangis ketika sakratul maut, bukan menangis karena banyaknya dosa, akan tapi beliau menangis takut kalau imannya dicabut sebelum ia meninggal dunia. Inilah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Terus kita meminta istiqomahan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita tetap di atas iman, tetap di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menyebut kita. Sehingga di antara doa para salaf adalah Allahumma amitni 'alal islami was sunnah. Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famin hadza khafa as-salafu min adh-dhunubi an takuna hijaban bainahum wa bainal khatimatil hasanah. Dengan sebab inilah para ulama-ulama salaf mereka takut melakukan dosa. Jangan-jangan dosa yang ia lakukan sebagai penghalang antara diri mereka dengan husnul khatimah, dengan ujung yang baik. Mereka takut jangan melakukan dosa. Jangan-jangan inilah penyebab kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhir hidup kita dalam su'il khatimah. Qala al-Hafiz Abdul Haq Al-Ishbili mengatakan, walisu'il khatimati a'adzana Allah minha asbabun walaha turukun wa abwab.
bahwasanya su'il khatimah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita darinya. Kita berlindung kepada Allah dari su'il khatimah. Ia itu memiliki asbab. Su'il khatimah itu memiliki sebab. Walaha turuq, memiliki jalan-jalan yang banyak untuk su'il khatimah. Wa abwab, dan ia juga memiliki banyak pintu. Jangan pernah melewati jalan ini. Jangan pernah melakukan sebab-sebab husnul khatimah. Jangan pernah kita masuk ke dalam pintu dari pintu-pintu su'ul khatimah. Jangan pernah. Takutlah kepada Allah. Wa a'zamuha, yang paling besar di antara sebab jalan dan pintu dari su'il khatimah adalah al-inkibabu 'ala dunya wa talabuha wal hirsu 'alaiha, yaitu fokus, sibuk mencari, semangat mencari kehidupan dunia, sibuk dengan dunia sampai menjadikan ia lalai dari akhirat, sampai menjadikan ia lupa kepada Allah. Ia lupa akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Ini adalah yang paling besar, jalan yang paling besar, sebab yang paling besar, pintu yang paling besar dari su'il khatimah, yaitu semangat mencari kehidupan dunia, sibuk siang dan malam untuk dunia, tidak pernah ingat akhirat, tidak pernah ingat Allah, tidak pernah ia mengingat kemana akhir dari kehidupannya kelak. Sibuk bangun tidur dunia dipikirkan, tidak memikirkan ibadah kepada Allah. Dari bangun tidur hingga tidur kembali, dunia yang dipikirkan, dunia yang ia cari, ia kejar, ia habiskan umurnya, tenaganya, pikirannya untuk dunia saja. Tidak ada untuk akhirat. Selain itu, wal i'radu 'anil akhirah, wal iqdamu wal jur'atu 'ala ma'asillah. Selain itu dia juga berpaling dari akhirat. Kemudian dia majukan dirinya, dia berani untuk apa? Untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebab yang terbesar, pintu yang terbesar, jalan yang terbesar menuju su'il khatimah. Sibuk dengan dunia, sibuk mencari kehidupan dunia tanpa memikirkan halal apa haram, yang penting cari dunia, yang penting menumpukan harta, tidak pernah memikirkan akhirat, tidak pernah memikirkan kemana ia besok, tidak pernah memikirkan apa yang ia jawab di kuburan, tidak pernah ia pikirkan seperti apa ia dibangkitkan di mahsyar, tidak pernah memikirkan bahwa ia akan tenggelam dengan keringatnya, tidak pernah ia pikirkan bahwa matahari akan ditarik di atas kepalanya. Sibuk dunia terus, tidak ada untuk akhirat. Kemudian juga farubbama ja'ahul mautu ala dzalik, maka karena sibuknya mencari dunia, kemudian beraninya ia bermaksiat kepada Allah, ia berpaling dari akhirat, bisa saja kematian itu datang kepadanya ketika ia dalam keadaan seperti itu. Ia sibuk, lupa akhirat, di sana Allah mencabut nyawanya. Wasu'ul khatimati la takunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuhu, maka su'ul khatimah tidak akan datang kepada orang yang istiqomah secara zahirnya dan baik ketika batinnya. Ketika keramaian ia istiqomah, ketika sepi juga ia istiqomah. Ketika keramaian ia melakukan ketaatan, ketika sepi ia meningkatkan ketaatan kepada Allah, maka orang-orang seperti ini akan jauh dari su'il khatimah. Begitu juga sebaliknya, orang yang hanya istiqomah secara zahir, namun ketika antara dirinya dengan Allah
yang ada syaitan di sana, ia bermaksiat kepada Allah, maka orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan husnul khatimah. Tidak akan mendapatkan ujung yang baik. Akan justru sebaliknya, yang ia dapatkan adalah ujung yang buruk. Yang mana banyak kita lihat, wa qad yadhharu minal muhtadar. Banyak kita lihat orang-orang yang sedang sakratul maut. Mungkin antum pernah menghadiri tetanggakah, orang-orang yang kita cintai kah, keluarga kerabat kita kah yang sedang sakratul maut. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika ujung hidupnya di atas ketaatan kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah ketika sebelum meninggalnya ia bertanya tentang sudah masuk waktu salat atau belum. Ketika ujung akhirnya ia mencari kitabullah. Karena itu kebiasaan-kebiasaan yang ia lakukan selama hidupnya, ia akan ingat ketika ia sakratul mautnya. Maka orang yang kebiasaannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada dari mereka mithlun nuquli anin nutqi bi syahadatain. Ada orang yang ketika ditalqin la ilaha illallah, ia menolak, tidak mau mengucapkannya, atau berat mengucapkannya, wa rafadha dzalik, ditolak. Kenapa? Karena kebiasaan yang ia lakukan di dalam hidupnya tidak seperti itu. Wa tahaddusu bis sayyiati wal muharramat. Ada juga ketika orang sakratul maut yang dibicarakan adalah kejahatan, kemaksiatan, perkara-perkara haram. Ketika dia sakratul maut, dia minta ambilkan saya khamar. Ketika ia sakratul maut, yang ia bicarakan adalah harta haram. Atau yang dilakukan adalah perbuatan yang haram. Yang diingat adalah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Itu banyak yang kita saksikan, yang ia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ia jenuh dan bosan dari apa yang sudah diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, wa idza nadarta ila hali katsirin minal muhtadarin wajadtahum yuhalu bainahum wa baina husnil khatimah uqubatan lahum ala a'malihim sayyi'ah. Beliau mengatakan, ketika atau jika engkau melihat kepada keadaan banyak orang dari orang-orang yang sakratul maut, bagaimana keadaan mereka, maka engkau akan melihat mereka terhalang diri mereka dari husnul khatimah, terhalang diri mereka dari penutupan kehidupan yang baik. Itu sebagai apa? Uqubatan lahum ala a'malihim sayyi'ah. Itu sebagai uqubah, sebagai hukuman bagi mereka terhadap perbuatan-perbuatan mereka yang buruk. Tidak gampang kita mengatakan kan cuma la ilaha illallah. Sedikit, pendek, bisa kita ucapkan. Ingat, ketika sakratul maut, apa yang biasa kita lakukan itu yang akan mendominasi pikiran kita. Ketika orang dalam hidupnya tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah, ia akan sulit mengucapkan la ilaha illallah ketika sakratul maut. Ia sulit akan memikirkan kebaikan dan ketaatan ketika dia sakratul maut. Yang banyak dipikirkan kebiasaannya. Jika kebiasaannya maksiat, maka yang dipikirkan adalah kemaksiatan kepada Allah. Itu yang ia cari. Sebagaimana orang sakratul maut yang ia cari, ambilkan saya khamar, mana dia? Padahal dia sedang sakratul maut, yang dicari adalah barang yang haram. Hati-hatilah para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala, wa inna khatimatas su'. Semoga ucapan ini menjadi renungan bagi kita semua. Wa inna khatimatas su' takunu bisababi dasisatin batinatin lil 'abdi la yattali'u 'alaiha an-nas imma min jihati 'amalin sayyi'in wa nahwi dzalik. Sesungguhnya ujung yang buruk, su'il khatimah, itu akibat atau sebab dari dasisatin batinah, rencana buruk yang tersembunyi, pekerjaan buruk, kemaksiatan yang tidak ditahu, la yattali'u 'alaihan nas, yang tidak ditahu oleh manusia, bersembunyi bermaksiat.
bersembunyi melihat perkara yang haram. Tidak ada yang tahu. Maka di antara sebab su'il khatimah perkara-perkara seperti ini. Kemudian beliau mengatakan, bisa saja itu akibat perbuatan yang buruk. Fatilkal khaslatul khafiyah tujibu su'al khatimah. Bahwasanya sifat-sifat yang tersembunyi yang buruk, perbuatan yang ia lakukan dengan tersembunyi, yang tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah, itu merupakan sebab untuk mendapatkan su'il khatimah ketika dia meninggal. Wa kadzalika qad ya'malu ar-rajulu 'amala ahli an-nar. Atau kadang seorang melakukan perbuatan penduduk neraka. Yang kita lihat nakal dia. Maksiat yang dikerjakan. Wa fi batinihi khaslatun khafiyatun min khisalil khair. Tapi ketika dia bersembunyi, tidak ada yang tahu, kebalikan, ketaatan yang ia lakukan. Ia beribadah kepada Allah, salat tahajudnya, baca Al-Qur'annya, tidak ada yang tahu. Tapi secara zahir dilihat oleh orang, dia orang yang jahat, karena kemaksiatan yang dia lakukan. Tapi ketika dia sembunyi, dia melakukan ketaatan kepada Allah. Lihat, fataglibu alaihi tilkal khaslah fi akhir umri. Bisa saja sifat yang baik yang ia lakukan dengan tersembunyi mendominasi semua dirinya. Sehingga apa? Sehingga akhir umurnya dia mendapatkan husnul khatimah. Ujung yang baik. Jahat orang ini, jelek orang ini. Maksiat saja dikerjakan. Mungkin aja ketaatan yang ia lakukan antara dirinya dengan Allah, yang terus ia lakukan tanpa henti. Terus ia meningkatkan imannya kepada Allah ketika ia tersembunyi. Maka di akhir hidupnya bisa saja itu yang mendominasi. Maka Allah mencabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Wa qad dzakara ba'du ahli al-'ilm asbaban yansha'u anha su'ul khatimah. Sebagian para ulama menyebutkan beberapa sebab yang dengan sebab tersebut seorang itu terjatuh kepada su'il khatimah. Yang pertama adalah at-taswibu bit-taubah, yaitu menunda taubat. Besok, lusa. Selain itu wal istimraru fil ma'asi. Kemudian ia terus-menerus melakukan kemaksiatan. Wattahanunu fi fi'lil wajibat. Dan dia malas melakukan kewajiban-kewajiban. Salat malas, puasa malas. Ketika di kampungnya saja dia puasa ketika dilihat oleh orang. Atau kewajiban-kewajiban yang lain ia keluarkan dengan berat. Wa yudmiru ba'duhum annahu sayatub walakin mata. Kadang di dalam hati kita ada keinginan untuk taubat, tapi kapan? Nanti saya tobat. Tapi kapan? Tidak memulai tobatnya. Tidak ia bersegera memisahkan dirinya dengan kemaksiatan tersebut. Tidak segera ia menyesal dengan perbuatan tersebut. Tidak segera ia mencabut dirinya dari kemaksiatan tersebut. Tapi hanya sekedar niat, nanti saya tobat. Seorang yang azab, seorang yang masih muda, apa katanya? Sa'atubu idza tazawwaj. Nanti saya tobat hina atazawwaj. Nanti saya tobat kalau saya sudah nikah. Ini kata siapa? Kata anak muda yang belum menikah. Wa talib, kalau dia siswa. Kalau dia mahasiswa, kapan dia katakan hina takharruj? Nanti saya tobat kalau saya sudah lulus. Wal fakir, orang yang miskin, apa katanya? Nanti saya tobat kalau saya sudah mendapatkan pekerjaan. Begitu juga anak kecil, anak muda, kapan? Nanti saya tobat kalau saya sudah tua. Ini yang ada di dalam hati kita. Wa hakadza yuhaddidu kullu wahidin maw'idan li taubatihi. Maka seperti inilah keadaan banyak manusia yang dia membatasi waktu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yuqalu li haula'i jami'an. Maka orang-orang seperti itu yang menunda taubat, yang mengakhirkan taubat,
yang ada niat untuk bertaubat tapi tidak juga bertaubat, maka man yadman lakum bulugha hadhil amal, siapakah yang menjamin untuk kalian kalau kalian bisa sampai kepada niat kalian ini? Saya akan taubat kalau saya sudah menikah. Siapa yang menjamin umur Anda bisa sampai menikah? Jangan-jangan besok pagi Allah sudah mencabut nyawa kita. Nanti kalau saya sudah tua. Orang yang tua sedikit, banyak yang meninggal muda. Coba hitung di kampung-kampung, mana lebih banyak yang tua daripada yang muda? Hanya beberapa orang saja yang sudah tua. Yang di atas 70 tahun, beberapa orang saja bisa dihitung jari. Ini menunjukkan sebelum itu mereka sudah tidak ada. Jarang yang lewat. Kemudian, ama takhshawna an yahtiramakumul manaya qabla usuliha. Apakah kalian tidak takut kalau kalian tidak sampai kepada tujuan kalian karena kematian menjemput kalian? Summa law wasaltum, ternyata betul apa yang Anda katakan. Nanti saya taubat kalau sudah saya menikah, sudah menikah. Nanti saya taubat kalau saya sudah lulus, sudah lulus. Nanti saya taubat kalau saya sudah punya pekerjaan, sudah punya pekerjaan. Maka siapakah yang memberikan jaminan untuk kalian bertobat, sedangkan umur-umur kalian semuanya dipenuhi dengan kesia-siaan, dengan kesesatan, dengan syahwat, dengan perkara-perkara yang haram yang menjadikan hati kalian terbalik. Karena hati ini tergantung kebiasaannya. Kalau sudah terbiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah, berat untuk melakukan ketaatan. Karena sekarang tabiat hatinya sudah buruk. Siapa yang menjamin kalau Anda tobat, kalau Anda sudah sampai kepada tujuan yang diinginkan? Maka segeralah. Jangan mengatakan besok, jangan mengatakan lusa, al-an, sekarang. Supaya kita terhindar dari su'il khatimah. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi war rasul, segeralah penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul idza da'akum, jika kalian diseru lima yuhyikum, kepada perkara yang menjadikan kalian hidup, kepada ketaatan. Segera. Jangan mengatakan besok, lusa, jangan, segera. Ini adalah orang-orang yang beriman. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghalang antara seorang dengan hatinya. Berat kalau tidak segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, sesungguhnya kepadanya kita akan dikembalikan. Segera para jemaah yang dirahmati Allah, ketika ada kemaksiatan yang kita lakukan, kita tahu ini tidak boleh, segera tinggalkan. Jangan pernah berpikir yang lain. Ini kalau tidak saya bisnis dengan bisnis yang haram ini, apa dimakan oleh anak saya, istri saya, nanti mereka kelaparan. Yakin itu yang kurang. Tinggalkan segera. Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Itu adalah bisikan-bisikan syaitan supaya kita tidak meninggalkan kemaksiatan. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, dan kami balikkan hati mereka dan pandangan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebab dari terbaliknya ini. Kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana mereka tidak beriman pada awal datangnya wahyu Allah. Ditolak kebenaran, ditolak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka di dalam
kesesatan mereka, bingung mereka di dalam kesesatannya. Kenapa? Karena tidak mau cepat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Besok. Ini merupakan apa? Sebab dari su'il khatimah. Wa qad dhamma Allah taala qauman talat amaluhum hatta alhatuhum 'anil 'amali lid-daril akhirah. Allah Subhanahu wa taala telah mencela suatu kaum yang panjang angan-angannya sehingga mereka lalai dari amal untuk akhirat. Faja'ahumul ajalu, sehingga ajal datang kepada mereka wahum ghafilun, sedangkan mereka dalam keadaan lalai. Besok sudah saya tobat, nanti sudah saya tobat, kalau sudah saya nikah baru saya tobat. Ini masih muda, kesempatan emas. Allah Maha Pengampun. Jangan para jemaah segera. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Maka orang-orang kafir mereka berangan-angan, berkeinginan seandainya dulu di dunia mereka itu Islam, mereka itu beriman. Sekarang tidak ada manfaatnya penyesalan, sudah di neraka sekarang. Sudah tidak ada amal lagi. Sehingga orang kafir berkeinginan seandainya dulu saya di dunia itu Islam. Begitu juga yang lainnya. Orang ahlul maksiat seandainya saya dulu di dunia tidak bermaksiat, tidak ingkar, tidak membangkang, saya taat, saya saleh, saya berimpak, saya bersujud. Itu angan-angan. Tapi apa firman Allah Azza wa Jalla, dzarhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka di dunia itu makan, bersenang-senang, dilalaikan oleh angan-angan, maka mereka nanti di akhirat akan tahu balasan mereka itu. Biarkan. Sudah makan ini sekarang, bersenang-senang sudah di dunia. Nanti kalau sudah meninggal baru sadar. Dan benar apa yang dikatakan oleh salaf, an-nasu niyam idza matu staiqazu. Manusia ini semuanya tidur sekarang ini. Apabila dia mati baru dia sadar. Hanya sekarang sadarkan diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar para jemaah yang dirahmati Allah. Tidak lama. Cuma siang dan malam. Terus dia berjalan waktu ini tanpa henti. Matahari tidak pernah berhenti. Tidak pernah telat keluarnya dan tidak pernah cepat terbenamnya. Terus dia berjalan. Kita semuanya berjalan menuju kuburan kita, semua kita. Cuman kita tidak tahu kapan sampai kita, tapi kita yakin kita akan sampai. Semua kita yakin kita akan sampai kepada ajal kita, semua kita yakin. Tapi setiap kita tidak tahu kapan kita sampai. Bisa saja nanti malam, bisa saja besok pagi, bisa saja minggu depan. Allah rahasiakan supaya kita terus terjaga, terus kita berada antara khauf, antara rasa takut dan mengharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berjalan, tidak berhenti perjalanan itu. Tidak pernah dia berhenti walaupun sejenak. Dia akan sampai pada waktunya yang pas. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajalnya sudah datang, tidak akan dimundurkan sejenak dan tidak akan dimajukan sejenak. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada mengatakan jangan ambil ajal saya sekarang, anak saya masih di perjalanan. Tidak ada. Sudah Allah tentukan kapan ajal itu akan datang. Sekarang kita sedang berlomba-lomba menuju ajal kita masing-masing. Kita hidup di dunia ini bukan untuk kekal para jemaah. Tidak ada yang kekal. Kita tahu Nuh alaihi salatu wassalam umurnya yang panjang ribuan tahun, berdakwahnya 950 tahun, 1000 tahun kurang 50 tahun. Mana sekarang? Orang-orang yang sudah diberikan umur-umur yang panjang oleh Allah, mana mereka sekarang?
Yang kita umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70 tahun. Kita sekarang membicarakan mereka yang telah tiada. Nanti orang-orang setelah kita akan membicarakan kita yang sudah tiada. Bergantian. Itulah hari wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Terus dia berganti hari itu. Sekarang kita duduk di sini. 1000 tahun yang akan datang mungkin ini sudah tidak ada. Kita hanya sekedar cerita, kita hanya sekedar menghadapi diri kita masing-masing. Kemana kita akan dibawa? Mana ujung akhir hidup kita? Surgakah atau nerakakah? Maka jangan pernah menunda-nunda. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Innama akhsha 'alaikum uznatain." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada kalian dua perkara. Dua perkara yang aku takutkan kepada kalian, tulul amali wattiba'al hawa. Yang pertama adalah panjangnya angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Ini keduanya ini akibatnya buruk. Amma tulul amal fa innahu yunsil akhirah. Adapun angan-angan yang panjang itu akan menjadikan orang lupa kepada akhirat. Berangan-angan, tidak pernah beramal. Sehingga disebutkan oleh para ulama, innal muna ra'su malil mublis. Sesungguhnya berangan-angan, menghayal itu merupakan modal orang yang bangkrut. Kalau mau bangkrut dalam usaha, sudah bermodal dengan angan-angan saja. Tidak akan ada untungnya. Wa amma ittiba'ul hawa fa innahu yasuddu 'anil haqq. Adapun mengikuti hawa nafsu itu akan menjadikan orang menolak kebenaran. Ini dua penyakit besar. Banyak angan-angan, panjangnya angan-angan. Kemudian apa? Kemudian mengikuti hawa nafsu. Semua kita punya angan-angan. Angan-angan kita, ketahuilah para jamaah yang dirahmati Allah, melewati ajal kita. Kita tumpukan harta begitu banyak, padahal kita tahu seandainya kita makan dia nggak akan habis. Kita buat bangunan yang kuat, yang kita tidak tahu bahwasanya bangunan itu akan kokoh, padahal kita sudah tidak ada. Maka ketika orang itu berangan-angan yang tinggi, di sana Allah ajal menjemput dia. Yang kedua, sebab orang itu mendapatkan su'il khatimah, hubbul maksiyah. Cinta kemaksiatan, senang bermaksiat. Kalau orang sudah senang bermaksiat, hatinya sudah rusak. Tabiat hatinya sudah diliputi oleh kemaksiatan. Berbeda dengan halnya dengan orang yang maksiat, dia berat. Berarti baru pemula di dalam maksiatnya. Kalau sudah dia lancar fase bermaksiat, dia akan nyaman bermaksiat. Bagaimana anak kecil, dilepas dia dari ASI ibunya, itu nangis. Tidak tidur, bisa semalaman dia nangis, bisa semalaman sampai rusak suaranya dia nangis. Itu sehari, 2 hari, 3 hari terus kurang, 4 hari terus kurang, terus. Yang mana setelah itu apa? Dikasih ASI dia gak akan mau. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa tidak minum. Itulah jiwa kita. Ketika jiwa ini terbiasa dengan ketaatan, dia tidak akan enak melakukan kemaksiatan. Begitu juga sebaliknya. Ketika jiwa ini sudah nyaman dengan kemaksiatan, dia tidak akan nyaman melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah dari cinta kemaksiatan. Fa innal insana idza dawama 'alal ma'asi wa lam yusari' ila at-taubah minha alifaha qalbuh fastawallat 'ala tafkirihi fil lahadhatil akhirati min umrihi fayamutu 'alaiha wa yub'atsu 'alaiha. Hati-hati para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya manusia apabila dia sudah terus-menerus melakukan kemaksiatan kepada Allah dan dia tidak bersegera untuk bertaubat, maka hatinya sudah nyaman dengan kemaksiatan. Pikirannya sudah dikuasai oleh kemaksiatan-kemaksiatan tersebut.
sampai akhir umurnya, kemudian dia meninggal di atas pikiran kemaksiatan tersebut, dan dia akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang dia meninggal di atasnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Jabir, qal yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Sungguhnya setiap hamba akan dibangkitkan tergantung dia mati di atas apa. Orang yang meninggal umrah akan dibangkitkan bagaimana dia? Bertarbiyah. Orang yang meninggal jihad akan dibangkitkan bagaimana dia? Badan penuh dengan darah tapi wanginya, aromanya kasturi. Orang yang meninggal bunuh diri nanti dia akan bunuh diri dia. Di tangannya ada besi, bagaimana dia membunuh dirinya di dunia ini. Hati-hati para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum kita tutup dari Abdul Aziz bin Abi Rawad, beliau menghadiri seorang laki-laki yang sedang sakratul maut. Kemudian ditalqin la ilaha illallah. Maka akhir dari ucapannya adalah dia kafir dengan kalimat tersebut. Dia meninggal di atasnya. Kemudian ditanya, kenapa dia ini bisa meninggal ingkar terhadap la ilaha illallah? Maka beliau dijawab, fa'idha huwa mudminu khamrin. Ternyata kehidupan di dunia ini yang ia lakukan adalah dia terbiasa minum khamar. Ada juga orang yang ketika sakratul maut, yang ia ditalqin la ilaha illallah, apa yang dilakukan? Dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia mulai menyanyi terus sampai meninggal dunia. Kemudian ada juga yang ketika sakratul maut dikatakan la ilaha illallah, dia mengatakan, enggak tahu saya apa itu yang kalian ucapkan. Inilah dia. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita khawatir terhadap perkara ini. Kita semuanya akan menyebut ajal kita. Jangan sampai kita nanti ketika kita ditalqin la ilaha illallah, kita menentangnya. Kita jauh dari la ilaha illallah, tidak bisa mengucapkannya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Terus kita istiqamah di atas al-haq ini. Terus kita istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Terus kita istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah melenceng, jangan pernah keluar. Khawatirlah kalau Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita di atas kemaksiatan kepadanya. Waliyazubillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.